Salam jumpa saudara dalam kasih Kristus. Saya Yohanes akan bersama dengan saudara secara khusus dalam program yang baru ini, yaitu program Figur. Saudara, Yesus adalah figur sentral dalam kehidupan orang Kristen. Dan figurnya telah mengubahkan dunia ini. Melalui program ini saudara akan menemukan banyak kisah tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus, baik melalui pengajarannya, melalui sikapnya, cara berpikirnya, perasaannya, serta jati dirinya. Saya berharap bahwa saudara akan mendapatkan banyak berkat dari program ini dan figurnya kiranya memberikan inspirasi bagi kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah pertanyaan yang patut kita ajukan dewasa ini adalah, masihkah orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai abdi Tuhan melayani dengan penuh pengabdian? Ya, karena kan ada kalimat abdi Tuhan, jadi abdi. Tetapi benarkah bahwa orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai abdi Tuhan atau hamba Tuhan melayani dengan penuh pengabdian? Dan bukankah memang sudah menjadi realita kehidupan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan pada umumnya diukur dengan berapa yang akan diperoleh sebagai akibat dari pekerjaan yang sudah dilakukan. Bahkan saudara, tidak jarang ada harga yang dipasang untuk sebuah pelayanan yang akan dilakukan. Misalnya, untuk menjadi seorang narasumber di sebuah seminar, maka ada orang-orang tertentu yang sudah memasang harga, menetapkan harga. Jika di bawah harga itu, kemungkinan ditolak. Ya, saya setuju bahwa hal-hal itu masih ada dalam dunia yang kita kenal sebagai dunia pelayanan. Tetapi apakah pelayanan yang kita lakukan itu betul-betul kita harus samakan seperti kita mengerjakan bisnis atau mengerjakan pekerjaan yang lainnya? Saudara, orang yang menyandang sebutan sebagai abdi Allah atau hamba Allah, selayaknya kita semua, siapa saja dia, mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah peristiwa yang terjadi di sebuah kampung yang bernama Kana di Galilea. Rupanya di daerah ini, di kampung ini, ada pesta pernikahan. Namun saudara, ada kejadian yang tidak pernah diperkirakan, tidak pernah diduga-duga. Apa itu saudara? Mereka dicatat kekurangan anggur. Bahkan ada kalimat dikatakan mereka kehabisan anggur. Di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga, ditelaskan di sana, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Saudara, dapatkah kita bayangkan bagaimana perasaan tuan rumah yang mengadakan pesta jika sajian yang dipersiapkan bagi para undangan ternyata habis atau ternyata enggak memenuhi kebutuhan yang seharusnya? Saya percaya dan saya yakin bahwa mereka akan kelabakan, bingung, stres, keringat dingin. Karena apa? Pastilah akan terjadi kepanikan di belakang layar. Sebab apa? Sebab sebagus apapun dekorasi yang dibuat, sebagus apapun sound system yang disewa, tidak akan dapat dibandingkan dengan habisnya sajian yang telah dipersiapkan. Tentu akan menjadi mereka akan sangat malu. Nah, bagi saudara yang pernah membuat sebuah pesta, entahkah pesta ulang tahun, ucapan syukur, pernikahan, menikahkan anak, dan lain-lain, pasti selalu dibuat perhitungan yang sangat detail, sangat matang, berkaitan dengan makanan yang harus dipersiapkan bagi tamu undangan. Jangan sampai persediaan makanan, minuman habis, padahal tamunya masih banyak. Karena itulah biasanya antara undangan dan makanan yang disiapkan selalu diperhitungkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Demikian juga halnya dengan apa yang kita pelajari dari peristiwa habisnya anggur dalam pesta kawin di Kana di Galilea. Saudara, pada bagian ini kita tidak akan membahas masalah pestanya. Namun kita akan khusus menyoroti solusi dari kejadian ini. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1-10 dijelaskan bahwa setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Saudara, ucapan pemimpin pesta ini patut menjadi perhatian. Mengapa? Karena hal ini menunjukkan betapa Yesus tidak mencari perhatian atau mengambil keuntungan dari persoalan yang sedang terjadi. Ibaratnya tidak memancing di air yang keruh. Mereka sedang kehabisan anggur, mereka sedang kesulitan, tiba-tiba Yesus tampil sebagai pahlawan, dan pasti saya yakin pada saat itu akan banyak liputan jika ada media yang meliput pada masa itu. Tapi kan belum ada media. Kalau masa kini pasti ada yang meliput. Langsung akan menjadi topik yang sangat hangat di setiap televisi nasional. Saudara, bisa saja Yesus tampil dan memberitahukan secara terbuka bahwa dialah yang sudah melakukan mujizat ini. Seandainya hal ini dilakukan, saudara dapat dibayangkan bahwa Yesus akan mendapat banyak pujian. Dia akan mendapat banyak sanjungan yang luar biasa dari undangan yang hadir. Bahkan saya membayangkan mereka akan berdiri dan memberikan tepuk tangan yang luar biasa. Wah, saudara, mereka akan sangat mengagung-agungkan Yesus. Mereka akan sangat menyanjung-nyanjung Yesus. Bahkan jika pada masa kini mereka mungkin akan minta apa? Foto bareng. Atau mau selfie. Supaya ini menjadi menjadi kenangan begitu. Saudara, saya yakin juga bukan saja dari undangan yang akan menyanjung-nyanjung, tetapi juga dari tuan rumah, mempelai laki-laki, pemimpin pesta. Wah, dia akan datang memberikan salam, memberikan hormat yang sedalam-dalamnya, menyampaikan terima kasih. Seandainya tidak ada Yesus pada saat itu, tentunya mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka akan kehilangan muka. Mereka akan sangat malu. Tetapi saudara, dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah pesta itu, mereka mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Karena apa? Karena pemimpin pesta berkata, setiap orang dikatakan menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau, ini maksudnya mempelai, tuan rumah, menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya mungkin pada saat ini diucapkan, tuan rumah juga bingung. Masa sih? Kok bisa ya? Mereka juga mungkin gak tahu juga bahwa persediaan anggurnya habis. Tetapi inilah kejadian yang sebenarnya. Yesus sebagai tokoh sentral dalam pesta di Kana ini, ternyata memang diam-diam saja gitu di belakang layar gitu, nggak tampil, nggak menyampaikan bahwa aku yang buat. Setelah dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Yesus hanya memberikan perintah kepada pelayan-pelayan untuk mencedok air yang sudah berubah menjadi anggur. Yesus tidak berusaha untuk menemui pemimpin pesta, apalagi mempelai laki-laki. Yesus menahan dirinya untuk tidak mencari keuntungan pribadi bagi dirinya atau mencari popularitas bagi dirinya. Saudara, dicatat di dalam Alkitab bahwa inilah mujizatnya yang sulung. Dalam Yohanes 2 ayat 11 disebutkan hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini berarti bahwa Yesus baru saja memulai karir pelayanannya. Bukankah wajar jika ia paling tidak promosi tentang kehebatannya, promosi tentang dirinya, istilah sekarang itu marketing
Kita harus memasarkan diri kita. Saya ini punya keahlian apa, dituliskan. Tamatan mana, pengalaman pekerjaan, dituliskan. Dengan demikian banyak perusahaan akan mencari kita. Wajar saja ya, Yesus baru memulai karirnya sebagai seorang salah satu guru pada masa itu. Dia wajar saja menunjukkan saya ini memiliki talenta-talenta. Paling tidak, jika Yesus mempromosikan kehebatannya, maka akan ada banyak orang yang akan mengagumi, sehingga ia bisa meraih banyak simpati masyarakat. Saudara, rupanya hal tersebut tidak dilakukan oleh Yesus. Yesus justru menunjukkan sebuah cara pelayanan yang berbeda dengan cara-cara yang dilakukan oleh para guru agama Yahudi. Para guru agama Yahudi selalu memamerkan kepada masyarakat jika mereka adalah orang-orang yang patut untuk dihormati dan disegani. Namun Yesus melakukan dengan cara yang berbeda. Ketika ia menolong keluarga yang sedang mengalami kesusahan, secara khusus yang terjadi pada pesta perkawinan di Kana. Saat mereka kehabisan anggur, Yesus melakukannya dengan tulus ikhlas. Ungkapan setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, membuktikan saudara bahwa Yesus tidak sedang berjuang untuk menonjolkan dirinya. Semuanya mengalir begitu saja. Dia melakukan apa kewajibannya dan tidak perlu dipublikasikan. Tidak perlu digembar-gemborkan, karena dia melakukan semuanya dengan penuh ketulusan. Saudara, inilah figur Yesus, junjungan kita. Dia memberikan contoh kepada kita, bahwa ketika kita melakukan pelayanan, apa saja, kita nggak perlu harus mempublikasikannya, harus menggembar-gemborkannya, harus menceritakan kesana ke sini. Karena apa? Karena kita memang hanyalah sebagai abdi Allah. Kita hanya melakukan semuanya sebagai bagian dari tugas yang harus kita kerjakan sebagai abdi Allah. Dan apa saja yang kita kerjakan, kita lakukan dengan tulus ikhlas. Sama seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah figur Yesus Kristus yang kita pelajari pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Banyak orang mencari bahagia, naik dan turun gunung dan lembah, tapi sayang, 1000 kali sayang, banyaklah yang kecewa. Di manakah jalan bahagia? Orang bilang asal banyak uang, hati senang, semua jadi gampang. Tapi uang tak dapat beli bahagia. Bahagia yang sejati hanya ada dalam Yesus Tuhan. Yesuslah jalan, kebenaran dan kehidupan. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini atau melalui media-media lainnya. Dan jika saudara rindu memberikan kesaksian atau mungkin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan program Figur ini, silahkan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau bisa melalui SMS ke 081 333 777 386. Saya ulangi lagi ke SMS 081 333 777 386. Saya Yohanes, mohon undur dari ruang dengar Anda dan kita akan berjumpa dalam acara Figur selanjutnya. Tuhan memberkati. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Tinggi langit, dalamnya samudra, terang surya, luas jagat raya. Tapi kasih Yesus